Jadi di kesempatan ini saya akan meresensi buku, atau lebih tepatnya membagi apa-apa yang telah saya baca di dalam buku ini. Waktu-waktu luang di sela-sela pekerjaan yang dilakukan setiap hari yang biasa dilakukan, saya meluangkan waktu untuk membaca buku. Jadi saya kadang meluangkan waktu di samping aktivitas-aktivitas lain, entah itu buku agama, buku novel, buku autobiografi, atau buku tutorial, atau apapun itu. Jadi saya suka membaca karena dengan membaca saya pikir saya bisa mengetahui banyak hal. Jadi pada buku ini, yaitu dengan judul Rahasia Pintu-Pintu Keberkahan Rezeki oleh Syekh Ali Jaber. Jadi di halaman ini agak berbeda dari buku lain yang pernah saya baca. Buku ini bisa kita hadiahkan ke kerabat kita, teman kita. Jadi dalamnya ada halaman untuk menuliskan nama, misalnya yang kita akan kasih kepada teman kita. Jadi bisa kita, buku ini dipersembahkan untuk siapa dan kenang-kenangan dari kita. Ini jadi dia ditulis oleh Syekh Ali Jaber, kemudian cetakan keempatnya ini 2021, Maret 2021. Cetakan keempat, berarti ini buku sudah cukup lama ya. Kemudian pada daftar isinya ini ada beberapa hal yang bisa kita peroleh dari buku ini, yaitu yang pertama, amalan kunci keberkahan, amalan dahsyat sebelum bekerja. Kedua, amalan dahsyat sebelum bekerja. Jadi ini cocok untuk yang sudah bekerja. Kemudian di bagian keempat ada doa yang diijabah oleh Allah, dibahas juga. Kemudian bagaimana kita menjadi keluarga Al-Quran. Jadi ini karena Syekh Ali Jaber sendiri itu merupakan keluarga penghafal Al-Quran. Jadi di dalam buku ini dibahas bahwa Syekh Ali Jaber ini ibunya dan bapaknya bukan siapa-siapa, bukan ulama, bukan apa, tapi anaknya semua bisa menghafal Al-Quran. Dan salah satu yang saya tangkap dari sana, amalan kedua orang tuanya itu, bapaknya, katanya beliau selama 35 tahun tidak pernah mendengar azan dari luar masjid. Artinya dia selalu sudah berada di dalam masjid sebelum azan dikumandangkan. Jadi itu amalan yang dilakukan oleh ayah dari Syekh Ali Jaber, sehingga anak-anaknya menjadi penghafal Al-Quran. Kemudian ibunya juga itu seorang buta huruf. Jadi seorang yang buta huruf, tapi di usia tuanya dia bisa menghafal Al-Quran, diajar oleh anak-anaknya. Jadi di bagian ke-6 ini temanya hadirilah taman-taman surga. Kemudian doa memohon agar terus berzikir, bersyukur, dan beribadah yang terbaik. Ini salah satu yang saya tandai di buku ini.
Jadi buku ini mengajarkan saya, dari buku ini saya menghafal. Jadi ini semuanya rata-rata berisi bahasa Arab yang bisa kita amalkan. Jadi berisi zikir-zikir yang bisa kita hafalkan dan yang terpatri di hati saya, yaitu ada di sini. Salah satunya adalah ini doa memohon agar terus berzikir, bersyukur, dan ibadah dan beribadah yang terbaik. Nah, seperti di sini dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Abu Daud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berwasiat kepada Mu'adz bin Jabal, ya Mu'adz la tada'anna fi duburi kulli salatin taqulullahumma Allahumma inni ala dzikruka wa syukrika wa husni ibadatika. Wahai Mu'adz, janganlah engkau tinggalkan setiap sehabis sholat membaca Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Artinya, ya Allah, tolonglah aku dalam berzikir kepadamu, dalam syukur kepadamu, dan ibadah yang terbaik kepadamu. Nah, jadi terus di sini poinnya terdapat 3 tahapan, yaitu zikir, syukur, dan husni ibadah atau ibadah yang terbaik. Nah, jadi ini amalan yang bisa dibacakan di dalam sholat. Jadi ini kan doa yang bisa dibaca setelah sholat. Saya baca di buku ini. Jadi setelah tahiyat akhir di mana kita telah membaca tahiyat akhir sampai selesai, tapi imam masih belum salam, masih ada jeda sebelum salam, maka bisa kita baca ini sebanyak 3 kali di masa itu. Jadi setelah membaca innaka hamidum majid, kita bisa baca doa ini 3 kali, yaitu Allahumma inni ala zikruka wa syukrika wa husni ibadatika. Nah, jadi ini kita bisa bacakan secara kita bisa baca dengan bukan di dalam hati. Jadi bisa kita baca seperti membaca seperti membaca tahiyat akhir. Jadi bibir kita bergerak, tidak dipermasalahkan karena ini bahasa Arab, kecuali jika doanya bahasa Indonesia, barulah kita lafazkan di dalam hati, karena di dalam sholat hanya ada bahasa Arab. Oke, kita lanjut. 4 hal yang membuat nyaman hidup di dunia. Nah, jadi kita akan memperoleh banyak hal di dalam buku ini. Kemudian cara menjemput rezeki, dahsyatnya sedekah setelah ibadah. Nah, jadi di ini juga ditekankan sedekah setelah ibadah, terutama sedekah subuh. Memang agak berat, tapi di buku ini dijelaskan apa-apa yang perlu dilakukan. Nah, ini juga yang menarik, tanda Allah cinta kepada seorang hamba. Ada di halaman 111. Jadi katanya di masa lalu, di zaman Rasulullah, jika seseorang sahabat tidak ditimpa musibah, dia akan khawatir. Nah, ini hebatnya. Kita sekarang kalau ditimpa musibah, kita justru berpikir yang tidak-tidak. Sementara orang di zaman dulu, jika dia tidak diberi ujian seperti penyakit atau musibah, dia akan khawatir. Dia akan bertanya kepada Rasulullah, apakah Rasulullah tidak mencintaiku. Jadi ibadah ini, contohnya sakit, ini keajaiban syukur dan hikmah di balik sakit. Jadi katanya kalau kita sakit, maka kita akan diberi
kemewahan. Maksudnya ibadah yang kita lakukan tetap dihitung seperti ibadah saat kita sehat. Misalnya ibadah yang dilakukan di saat sehat, yaitu kita sholat berdiri, tentu lebih banyak pahalanya daripada sholat dengan duduk. Ibadah yang dilakukan dengan wudhu lebih banyak pahalanya daripada yang dilakukan dengan tayamum. Nah, jika kita sakit, maka ibadah yang kita lakukan tetap dihitung seperti ibadah di saat kita sehat. Nah, itu salah satu hikmah yang bisa diperoleh dari buku ini. Nah, kemudian keutamaan qanaah, rahasia berbaik sangka kepada Allah, meraih keberkahan hidup dengan sholat berjamaah, dahsyatnya sholat di saf pertama. Nah, ini juga yang buat saya semangat ke saf pertama sebagai laki-laki pada sholat berjamaah. Jadi di zaman dulu katanya itu tidak ada orang yang dipersilakan seperti yang kita laki-laki mungkin paham ini. Yang kita hadapi sekarang itu, yang kita sering dapati sekarang itu, jika kita sholat, kita meskipun misal kita berada di saf kedua dan saf pertamanya kosong, ada space yang kosong, biasanya kita akan saling mempersilahkan, silakan maju. Apalagi kalau yang di dekat kita bajunya terlihat rapi, terlihat ini, biasanya kita akan persilahkan. Nah, di zaman dulu katanya tidak ada yang seperti itu, tidak ada yang mempersilahkan ke saf pertama, karena saf pertama pahalanya lebih baik daripada saf-saf setelahnya. Jadi di zaman dulu orang akan berebut ke saf pertama, dan bahkan jika saja mereka paham, kata Rasulullah, jika saja kita paham keutamaan sholat di saf pertama itu, maka kita akan berundi untuk berada di saf pertama. Saking spesialnya di saf pertama. Kemudian ada bagaimana cara berbakti kepada orang tua juga dibahas. Taubat dan memaafkan adalah kunci keberkahan. Kisah Imam Sudais dan ibunya. Nah, ini juga yang menarik. Imam Sudais ini adalah imam besar di Masjidil Haram. Jadi kisahnya itu di saat kecil ibunya sering memanggil Imam Sudais dengan sebutan yang memang seperti itu, sebutan yang dia sering memanggilnya ya Sudais, Imam Masjidil Haram. Jadi dari kecil dia selalu memanggil seperti itu, kemudian sampai besar-besar dan Imam Sudais betul-betul menjadi Imam Masjidil Haram. Jadi tentu saja yang saya gambarkan amat berbeda daripada yang bisa diceritakan oleh buku ini. Apalagi yang buat menarik buku ini juga karena kita ketahui bahwa Syekh Ali Jaber ini tidak lahir di Indonesia, jadi bahasanya sedikit lebih berbeda daripada orang Indonesia pada umumnya. Ini yang membuat buku ini juga menarik. Jadi buku ini betul-betul seperti rekaman Syekh Ali Jaber yang dituangkan di dalam bentuk tulisan. Kita tetap bisa merasakan bagaimana Syekh Ali Jaber sedikit terbata-bata di dalam lafal bahasa Indonesia. Ini juga yang saya tandai, yaitu setelah membaca yang sering kita baca, itu membaca subhanallah 33 kali, kemudian Allahu Akbar, alhamdulillah 33 kali, dan Allahu Akbar
33 kali. Jumlahnya 99, kemudian setelah itu membaca, ditutup, dicukupkan dengan 100 dengan lafal la ilaha illa wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Keutamanya itu meskipun ini yang saya bilang tadi, bahasanya agak berbeda dari orang Indonesia pada umumnya. Meskipun dosa kita sebanyak buih di lautan, Allah akan ampuni. Jadi ini amalan yang juga belum lama ini saya tahu, ternyata 99 ini dicukupkan dengan lafal ini. Kemudian ini dalam bagian taubat dan memaafkan adalah kunci keberkahan. Ini dijelaskan juga Rasulullah seperti ini. Saya suka mendengar Rasulullah di dalam suatu majelis selalu membaca sampai 100 kali Rabbi gfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Jadi ini ada berbagai macam istighfar, dari yang paling panjang kemudian yang paling pendek. Ini ada berbagai jenisnya, tapi yang saya baca, yang sering saya amalkan, yang ini astagfirullah wa atubu ilaih. Jadi Rasulullah memerintahkan kita agar selalu bertaubat dan beristighfar, karena beliau sendiri bersabda bahwasanya aku bertaubat dan beristighfar kepada Allah dalam sehari sebanyak 100 kali. Jadi ini bisa kita amalkan sunnah Rasulullah, yaitu membaca istighfar 100 kali sehari dengan istighfar yang kita kuasai. Jadi seperti ini juga istighfar, ini juga istighfar yang paling pendek, ini yang gampang untuk kita amalkan. Oke, ini jadi buku ini tebalnya sebanyak 176 halaman. Buku ini cukup direkomendasikan kepada pembaca, karena buku ini mampu mengajarkan kita banyak hal. Jadi buku ini tebal, jadi sampulnya ini tebal sekali, kita tidak akan mudah rusak. Oke, mungkin sekian video kita kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.